Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ini merupakan part yang keempat dari bab ini, lanjutan dari part pertama sampai ketiga yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanannya. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, autotrof adalah organisme yang dapat membuat atau menyusun zat makanannya sendiri. Contohnya, yang pertama yaitu tumbuhan hijau. Yang kedua, beberapa jenis bakteri tertentu yang membuat makanannya sendiri menggunakan energi kimia, antara lain bakteri belerang. Organisme yang kedua yaitu heterotrof adalah organisme yang tidak dapat membuat atau menyusun zat makanannya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan makanannya tergantung kepada organisme lainnya. Contohnya, yang pertama yaitu seluruh jenis hewan. Yang kedua, tumbuhan yang tidak berklorofil. Dan yang ketiga, sebagian besar bakteri. Selanjutnya, bagaimana pembagian organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya? Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya, kuda dan kambing. Yang kedua, karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya, harimau dan belalang. Yang ketiga, omnivora adalah hewan pemakan segala jenis makanan, yaitu berupa tumbuhan dan daging. Contohnya, tikus dan ayam. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang pola interaksi manusia memengaruhi ekosistem. Manusia berinteraksi dengan lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan antara lain, yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan, misalnya gunung meletus, gempa bumi, dan angin topan. Yang kedua yaitu faktor manusia. Kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, misalnya membuang limbah secara sembarangan ke sungai dan menebang hutan sembarangan. Demikian pembahasan dari saya.
Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.